Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini. Pemerintah juga memutuskan untuk membatalkan ujian nasional 2020. Seberapa besar dampak virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia dan efektifkah langkah belajar dari rumah yang sudah berjalan selama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Alinda Kintani dari kelas Tipin 2C, nomor absen 35, nomor induk mahasiswa 12210193122. Kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan menyimak. Wawancara kali ini bertemakan pandemi COVID-19. Di kesempatan ini, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Tulungagung. Assalamualaikum Mas Febri, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana pendapat Anda mengenai adanya COVID-19 ini? Adanya COVID-19 ini sangat meresahkan umat manusia. Hal ini mengakibatkan terjadi beberapa dampak negatif, terutama pada pendidikan dan ekonomi. Namun juga terjadi dampak positif seperti berkurangnya polusi udara pada suatu daerah. Bagaimana dampak yang Anda rasakan dengan adanya COVID-19 ini? Saya sendiri sebagai mahasiswa merasakan dampak negatif dari COVID-19. Ini berkaitan dengan sistem kuliah yang berubah menjadi online atau daring. Apakah dengan sistem daring, kuliah Anda berjalan dengan lancar dan efisien? Menurut saya, sistem ini kurang efisien, yang mengakibatkan perkuliahan kurang lancar. Menurut Anda, apa alasan yang menjadikan sistem daring ini terkesan kurang efisien? Menurut saya, alasan yang paling utama yaitu terkait kuota dan sinyal. Karena pada masa pandemi ini kan orang tua pekerjaannya ada yang tidak tetap. Bahkan juga ada yang tidak bekerja sama sekali. Dan juga kan ada beberapa anak yang rumahnya kurang ada sinyal, jadi harus cari tempat yang ada sinyal dulu. Bahkan ada yang sampai membahayakan nyawanya sendiri. Bisa dijelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangan kuliah daring? Kelebihannya kita bisa kuliah tanpa harus ke kampus dan bisa mengerjakan hal yang lain sekaligus. Untuk kekurangannya, menurut saya pada materi yang disampaikan atau yang didapatkan kurang bisa dipahami. Jika disuruh untuk memilih antara kuliah daring dan kuliah offline, Anda akan memilih sistem kuliah yang seperti apa? Kalau saya lebih memilih kuliah offline. Walaupun terkadang jadwal kuliah yang tidak menentu membuat kelimpungan, tapi untuk memahami materi lebih memungkinkan. Dan kita bisa bertemu dengan teman-teman. Bagaimana harapan Anda sebagai mahasiswa terkait dengan pandemi COVID-19 ini dan terkait dengan perkuliahan daring? Harapan saya ya semoga pandemi ini cepat berakhir dan proses belajar mengajar akan kembali seperti biasa, serta bisa bertemu dengan teman-teman. Untuk sistem daring, harapan saya sebagai mahasiswa, semoga sistem ini dapat diperbaiki lagi dan memberikan pengarahan kepada pendidik atau dosen mengenai sistem ini, agar proses belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam.